Oke, kembali lagi bersama gue Jason. Di episode kali ini kita akan mereview Xiaomi Redmi Watch 3. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah pernah nge-review seri sebelumnya ya, yaitu Xiaomi Watch Lite dan juga Xiaomi Watch 2 Lite. Kali ini kita akan nge-review Redmi Watch 3. Nggak ada Lite-Lite-nya lagi nih, ini sih the real deal. Oke, kita nggak pakai lama, kita langsung aja unboxing dulu. Yuk! Langsung aja kita unboxing Redmi Watch 3. Oke guys. Jadi pastikan kalian beli yang bergaransi resmi. Di sini ada Xiaomi, garansi resmi Xiaomi Indonesia. Oke, langsung buka aja guys ya. Alright, masih terbungkus dengan rapi dengan plastik-plastik. Ini kita buka yang warna hitam ya. Oke, di jamnya secara up close guys. Ya, ini ada metallic bezel ya. Selain itu, tentunya dalamnya cukup simple harusnya ya. Bisa ada kabel charging, di sini ada manual book. Alright, sama dengan ini ya, Redmi Smart Band 2 kemarin. USB-A to magnetic charging untuk ke jamnya. Nah, langsung aja cobain jamnya. Overall gue impresif ya dengan jam ini setelah gue pakai beberapa hari terakhir. Tentunya ada beberapa highlight sih yang akan gue share ke kalian. Sekitar ya 4 poin yang akan gue share ke kalian tentang apa yang gue suka dari jam ini. Yang pertama adalah metallic finish dari bezelnya. Sebelumnya itu juga bentuknya tuh lebih kotak ya. Kali ini dia bentuknya lebih curvy. Dia juga ada metallic finish yang lebih memberikan kesan elegan dan premium lah. Jadi mirip-mirip dengan apa ya? Ya Apple Watch dan juga mungkin gabungan Apple Watch dan Versa series ya. Versa 3, Versa 4 ini udah mirip-mirip banget. Oke. Yang kedua adalah layar AMOLED yang meningkat. Yang tadinya itu 1,55 inci tapi TFT. Di Watch 3 ini udah AMOLED, jadi warnanya lebih keluar banget, bisa cek sini. Ini kita always on display ya, tapi kalau misalnya kita tekan, warnanya keluar banget guys. Ya, brightness juga bisa disetting dari 1 sampai 5, ini kita lagi set ke 5, supaya kalian bisa terlihat lebih jelas. Yang ketiga adalah fitur built-in microphone dan juga speaker, jadi kita udah bisa nelpon langsung lewat jam. Halo, apa kabar? 14045, nggak ada ya. Jadi itu menjadi kelebihan dari si Redmi Watch 3 ini. Kalau misalkan di Garmin aja itu kalau nggak salah cuma ada di satu tipe deh, di Venue 2 Plus ya. Tapi itu di harga 6 jutaan. Nah, si Redmi Watch 3 ini dengan harga murah kan? Nanti kita bahas ya soal harga. Itu udah built-in microphone dan speaker, jadi itu sangat impresif banget buat kita. Oke? Yang keempat, yang tadi gue sebut barusan, harganya. Harganya impresif banget untuk jam model seperti ini. Udah built-in microphone, udah built-in speaker, dan juga sudah AMOLED. Dengan berbagai fitur yang sudah lengkap, harganya nggak nyampe 1,5 juta. Cuma dibanderol seharga 1,199. Wow! Always mode on-nya tadi dia bentuknya seperti ini. Jadi dia tetap lebih menghemat baterai. Dia nggak keluar watch face default ya. Jadi dia watch face-nya kalau always on tuh seperti ini. Brightness-nya yang 5 itu bisa sampai 600 nits. Jadi kalau misalnya dipakai di bawah matahari masih sangat cukup banget. Resolusi pixel juga 340 kali 450 pixel. Bagus. Apalagi kalau misalnya kalian bandingin dengan seri sebelumnya, jauh. Next itu adalah watch face-nya. Watch face bawaan sih menurut gue udah cukup banget. Enak lah, enak dipandang. Kalau misalkan kalian pengen yang lebih banyak lagi, bisa langsung lewat aplikasinya aja di handphone. Tinggal kalian download dan kalian masukin ke watch face-nya. Bisa pilih antara mau yang techy, mau yang data centric, atau mau yang lebih artistik. Itu semuanya ada di aplikasinya, tinggal kalian pilih. Jadi banyak macam watch face-nya. Itu beratnya cuma 37 gram, jadi berasa banget ringannya. Enak lah dipakai kalau misalnya buat berolahraga, buat lari, buat goes, atau dipakai tidur juga masih enak. Nggak berasa kayak pakai jam yang terlalu bulky, oke? Terus yang kedua adalah strap. Nah, yang lucunya nih, jadi dia menggunakan inovasi baru yang menggunakan memory loop design. Coba kalian misalkan yang udah pakai, kasih gue masukan, memory loop design-nya itu bantunya di mana? Soalnya setiap kali gue pakai, menurut gue ini agak ribet. Karena masukinnya tuh harus lewat atas instead of lewat bawah. Ribet deh pokoknya. Mungkin kalian yang udah pakai atau memang ngerti dengan teknologi memory loop design-nya ini, bisa kasih kita masukan di kolom komentar ya. Nah, yang membuat gue amazed juga dengan jam ini, walaupun di harga 1.199.000, tapi dia sudah built-in GPS di mana kita bisa mengakses 5 satelit GPS, yaitu ada GPS, ada GLONASS, ada Galileo, ada QNZZ kalau nggak salah, dan satu lagi QZCZ, dan satu lagi adalah Beidou itu mungkin harusnya sih dari China ya. Terus dia memiliki 120 macam mode olahraga, fitur olahraga yang bisa kalian pilih. Kalau fitur olahraganya mungkin kalau yang lebih fokus itu dia di lari ya, dan juga goes misalkan. Itu di sana kita bisa set goals. Jadi set goals bisa mau
mau durasi berapa lama, mau seberapa jauh, mau berapa kilometer gitu kan, atau misalkan mau set goals-nya di calories burn-nya, itu juga bisa di-set. Jadi itu menjadi salah satu unggulan dari jam ini juga. Heart rate juga bisa kita set untuk di set alert kalau misalkan heart rate kita udah ketinggian di angka yang kita udah tentukan ya. Khusus olahraga lari itu ada 10 built-in, ada 10 built-in courses di mana kalian bisa pilih, itu akan berbeda-beda intensitasnya tergantung kalian mau latihannya seberapa intens gitu. Nanti ada pilihannya. Mungkin buat nanti kalian latihan lari buat 5K, buat full marathon, half marathon, tinggal kalian pilih di situ. Ya, jadi course ini merupakan improvement lah. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya, misalkan di Redmi Smart Band 2 atau misalkan di Mi Band 7 itu, biasanya olahraganya itu cuma sekedar ngitung jarak, itu pun pakai connected GPS ya, durasi atau calories burn, itu kan simple banget. Nah, jadi dia ada fitur-fiturnya lagi yang lebih dalam ya. Oh ya, dia juga sudah bisa dipakai renang 5 ATM sampai 50 meter, full swim ya. Kalau laut sih kita belum rekomen, karena nggak tahu kalau air asin biasanya akan beda lah. Kalau air asin nanti dia bakalan rusakin bezelnya segala macam, yang namanya juga air garam ya. Tentunya semua smartwatch pasti sudah punya heart rate sensor ya. Ada peningkatan upgrade heart rate sensor dari si Redmi Watch 3 ini dari seri pendahulunya. Katanya sih jadi lebih sensitif dan lebih akurat. Jadi ada upgrade dari sisi algoritmanya juga dari Redmi. Sleep monitoring juga dia sudah ada, bisa nge-track REM, light sleep, deep sleep, itu semua sudah bisa. Baterainya juga tahan 12 hari tentunya. Kalau misalkan cuma tahan 1-2 hari, nggak bisa pakai tidur karena tiap malam harus di-charge ya kan. 12 hari itu udah sangat ini ya, impresif kalau buat kita karena dia layar sudah AMOLED. Tapi balik lagi tergantung apakah kalian nyalain always mode on, gesture mode-nya, brightness-nya itu akan mempengaruhi daya tahan baterai ya. Tapi dari Redmi itu klaim dia bisa sampai 12 hari. Dan juga fitur terakhir yang akan kita bahas itu adalah built-in mikrofon dan speaker yang bekerja sangat baik dan lumayan ya speakernya kalau buat kita mau nelponan, tapi mungkin bukan buat kalau misalkan lagi olahraga di outdoor itu mungkin agak bising, nggak terlalu kedengeran kali ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk sehari-hari buat indoor, misalkan buat kerja atau misalkan buat lagi nyantai di rumah, teleponannya di jam, ini sangat useful banget sih. Oke, sekarang kita langsung coba tes aja ya. Gimana sih kalau nelponan lewat si Redmi Watch 3 ini suaranya sebagus apa? Halo, apa kabar semua? Ya, ini suara langsung dari Redmi Watch 3. Gimana? Terdengar jelas ya? Dan juga karena ini sudah ada built-in mikrofon, kalian juga udah bisa langsung ngomong ke jamnya aja untuk bales telepon kalian. Wih. Oke, itu tadi ya. Kita udah highlight beberapa fitur-fitur penting dan kita udah bahas juga beberapa spesifikasi dan juga kalau menurut kita ada kekurangan tadi di strapnya, kecuali memang kita salah nih cara pakainya, oke? Kita kalau verdict dari kita sih, dia kalau dari seri sebelumnya memang lebih mahal sekitar 300 ribuan ya, karena kalau untuk Watch 2 Lite itu dia di harga 800-an ribu, ini sekarang dibanderol di 1.199.000. Menurut kita itu selisih yang cukup worth it untuk kita spend, karena kita di sini udah dapat baterai 12 hari, padahal layarnya udah AMOLED dengan layar lebih besar 1,75 inci. Udah gitu sudah ada built-in mikrofon dan speaker. Jadi kalau misalkan kalian bisa hiraukan strapnya yang mungkin agak susah pakainya, menurut gue ini akan menjadi salah satu jam tangan budget yang smartwatch budget yang dicari banyak orang. Mungkin kalau misalnya pakai kupon atau voucher di marketplace dan sebagainya akan bisa lebih murah juga kan. Fitur olahraganya lengkap, ada fitur larinya juga dia lebih in-depth lagi karena ada built-in courses-nya tadi kita udah sharing. Jadi ini cukup worth it sih dan cukup impresif untuk kalian bisa consider sebagai next smartwatch kalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.